Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam kitab HPT bab iman dikatakan wa innan nadhar fil kauni lima adfatillahi wajibun syara'an. Sebelumnya telah kami sampaikan bahwasanya Ibnu Rus sangat wanti-wanti kepada kita terkait dengan ijtihad, supaya orang awam tidak beristihad, karena jika salah beristihad di dalam persoalan pokok agama bisa kafir. Selanjutnya Ibnu Rus mengatakan wa amal asya allati li khafaiha la tu'lamu illa bil burhan. Adapun persoalan-persoalan yang karena ia itu samar, sifatnya itu samar dan tidak dapat diketahui kecuali dengan burhan, faqad talattafallahu fiha li'ibadih, maka Allah sungguh telah bersikap lemah lembut kepada hamba-hambanya, alladzina la sabila lahum illa al-burhan, karena yang untuk mengetahui hal-hal khafi itu, yang samar itu hanya dengan burhan. Imam min kibali fitarihim wa imam min kibali adatihim. Bisa karena itu sifatnya dari sifat fitri mereka, bawaan sifat bawaan mereka, atau karena ada tradisi mereka. Wa imam min kibali adamim asbabut ta'allum. Jadi terkait dengan hal-hal yang sifatnya samar, ayat-ayat yang samar ini adalah ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat ini hanya diketahui menurut Ibnu Rus dengan burhan, dengan takwilan, dengan logika rasional, tapi tidak semua orang mengetahui hal ini. Maka terkait dengan pengetahuan ia terkait Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dengan burhan, tidak perlu dia itu ngoyo harus belajar filsafat dulu, tidak perlu. Tapi dia bisa dengan fitrahnya, dengan jiwanya dan dirinya, bahwasanya secara fitrah manusia itu, hati manusia mengatakan bahwasanya alam raya ini pasti ada Sang Pencipta. Siapapun yang kita tanya, ketika ia itu menanyakan hal itu kepada hati nurani yang terdalam, dia akan mengatakan alam raya ini butuh Tuhan. Jadi sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap Tuhan itu, orang-orang ateis dan orang-orang komunis itu, mereka sesungguhnya mengingkari fitrahnya, mengingkari batinnya. Toh ketika terjadi pandemi seperti ini, orang-orang barat yang biasa ingkar Tuhan itu, mereka minta pertolongan juga kepada Tuhan. Buktinya gereja-gereja juga didatangi, masjid juga semakin ramai. Ini menunjukkan bahwa manusia itu tetap merindukan adanya Tuhan. Tidak mungkin manusia itu tidak membutuhkan Tuhan. Wa imam min fitri wa imam min adatihim wa imam min kibali adamim asbut alum, karena tidak semua manusia itu, tidak semua orang itu mempunyai kesempatan untuk belajar, dan tidak semua manusia itu punya kesempatan untuk belajar spesialisasi di dalam ilmu-ilmu teologi. Maka fitrah dia sudah mencukupi, tradisi dia bahwa alam raya ini butuh Tuhan, ini sudah mencukupi bagi dirinya untuk membuktikan, untuk memastikan bahwasanya alam raya ini pasti ada Sang Pencipta. Bi amdarabalum amsalah wa asbaha, maka di dalam Al-Qur'an itu juga macam-macam ketika dia berdakwah kepada orang-orang musyrik. Tidak semuanya itu dengan burhan, tetapi kadang juga dengan permisalan. Wada'am ila tasdik bitilkal amsal, supaya dengan permisalan-permisalan itu manusia bisa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam surat Al-Baqarah, innallaha la yastahi ayat riba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha, ya kan? Allah itu tidak malu untuk menjadikan lalat atau nyamuk itu sebagai permisalan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Id kanat tilkal amsal yumkin ayyaqa at-tasdiq biha bil adillah al-mustarakah lil jami' ani al-jadal wa khitabiyah, karena permisalan-permisalan seperti itu, seperti halnya Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan malu untuk memberikan permisalan tentang nyamuk untuk menunjukkan bahwa di sana ada Allah, itu bisa membuat orang awam itu percaya bahwasanya alam raya ini ada Sang Pencipta.
Orang awam itu tidak butuh hal-hal yang sifatnya rumit. Kalau di kampung saya itu biasa mengatakan ada zat, ada Tuhan yang dia itu pandai membolak-balikkan warna cabai. Cabai yang sebelumnya warna hijau beberapa hari kemudian menjadi merah. Jika cabai yang sebelumnya hijau jadi merah saja bisa, berarti di sana pasti ada zat yang melakukan itu. Dia tidak mungkin merubah dirinya sendiri. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi permisalan-permisalan yang sederhana ini seperti halnya cabai ya kan, yang sebelumnya hijau menjadi merah dan ini pasti ada zat yang merubahnya ini akan memudahkan orang awam yang dia berinteraksi dengan cabai, yang dia berinteraksi dengan pisang, yang ia berinteraksi dengan padi, dan orang-orang pertanian. Yang orang perdagangan juga kita sampaikan logika perdagangan dan demikian seterusnya sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dengan demikian permisalan-permisalan itu mereka akan mengetahui, akan mengakui bahwasanya alam raya ini sesungguhnya ada Sang Pencipta. Karena logika permisalan bagi orang awam ini sesungguhnya sama dengan logika metodologi riset bagi kalangan intelektual. Jadi setiap orang itu punya logikanya masing-masing. Jangan kemudian kita bolak-balik berbicara dengan orang awam menggunakan logika para filsuf, berbicara dengan para filsuf menggunakan logika awam, maka ini tidak nyambung. Nanti justru mereka akan ingkar. Maka Ibnu Rus menginginkan supaya kita itu ketika berdakwah menyesuaikan orang-orang yang kita ajak dakwah dengan para filsuf, Ibnu Rus bisa dengan logika Al-Burhan. Aristo di zamannya masih menggunakan logika Aristo. Kalau sekarang dengan metodologi riset, dengan ulama kalam dengan menggunakan metodologi jadal, sementara bagi orang awam cukup dengan metodologi atau cukup dengan ceramah-ceramah biasa dengan memberikan banyak permisalan atau al-amsal. Demikian wallahu alam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.